Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawar Faza, NIM 20140404017. Saya dari Tadris Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan Al-Quran Surah As-Saff ayat 10 sampai 12 pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Berikut adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Terjemahannya adalah Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Hal adullukum, hal apakah adullukum, aku tunjukkan kepadamu, ala atas, tijaratan, perniagaan, tunjikum, yang akan menyelamatkanmu, min, dari, azabin alim, azab, alim, azim, pedih. Min azabin alim, azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Min azabin alim artinya, hai orang-orang yang beriman, apakah aku tunjukkan kepadamu atas perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tu'minuna, beriman, kamu beriman, billah, kepada Allah. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan rasul-rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, wa tujahiduna, dan kamu berjihad, fi sabilillah, fi, pada, sabil, jalan, Allah, fi sabilillah, pada jalan Allah. Bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan menggunakan hartamu dan jiwamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum, demikian itu. Khairul lakum, khair, lebih baik. Lakum, bagimu. In kuntum, jika. Kuntum adalah ta'lamun, kamu mengetahui. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa udkhilukum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Yaghfir, dia mengampuni, dzunubakum, dosa-dosamu, wa udkhilukum, dan memasukkanmu, jannatin, surga, min, tajari, yang mengalir, min, dari, tahtiha, di bawahnya, anhar, sungai-sungai. Yaghfir lakum dzunubakum wa udkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Wa masakina, dan tempat tinggal, thayyibatan, baik, fi, di, jannati 'adn, jannati, surga, 'adn. Jannati 'adn, surga 'adn.
wa masakina thayyibatan fi jannati adan, dan tempat tinggal yang baik surga Adan. Zalikal fawzul azim, zalika demikian itu fawzul keuntungan, azim besar. Zalikal fawzul azim, demikian itu keuntungan yang besar. Jadi arti keseluruhannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apakah kutunjukkan kepadamu perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dia mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang merupakan tempat yang baik, merupakan tempat tinggal yang baik di surga Aden. Demikian itu merupakan keuntungan yang besar. Jadi tafsir ayat ini adalah pada ayat 10, yaitu ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah aku tunjukkan kepadamu perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Artinya, di sini Allah menjelaskan ada perniagaan atau ada hal yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Seperti apa itu? Seperti apa perniagaan itu? Maka pada ayat selanjutnya dijelaskan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Jadi dua hal tadi, dua hal atau dua perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya artinya kita meyakini Allah dan Rasulnya, kita meyakini kita meyakini Allah dan Rasulnya dalam diri kita. Kita yakin bahwa Allah itu adalah Sang Khalik yang menciptakan kita. Kita yakin adanya Rasul-Rasul, kita yakin adanya Allah. Kita meyakini Allah lah yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi ini. Kemudian berjihad di jalan Allah, artinya kita berjihad di jalan Allah ini dengan menggunakan bi amwalikum wa anfusikum, dengan menggunakan harta kita dan jiwa kita. Kita berjihad di jalan Allah baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, dengan bahkan mengorbankan harta kita sekalipun, bahkan mengorbankan jiwa kita sekalipun. Maka dua hal tadi, yaitu beriman kepada Allah dan berjihad di jalan, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, merupakan dua perniagaan atau merupakan dua jalan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Kemudian zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahui. Artinya betapa pentingnya ilmu dalam hal ini. Jadi dua hal tadi, dua perniagaan tadi atau dua jalan tadi bisa kita dapatkan, bisa kita laksanakan hanya karena jika kita mempunyai ilmu. Jadi tanpa adanya ilmu, maka dua hal tadi akan sia-sia saja. Dua hal tadi akan bernilai nol karena kita tidak melaksanakannya berdasarkan ilmu. Jadi dalam dua jalan ini atau dua perniagaan ini, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, membutuhkan ilmu, membutuhkan pemahaman yang akan memahamkan kita, akan memantapkan diri kita untuk semakin yakin pada Allah. Jadi jika kita melaksanakannya, jika kita melaksanakan dua hal ini, dua jalan ini dengan menggunakan ilmu, maka insya Allah akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Namun jika kita melaksanakan dua hal ini tanpa adanya ilmu, maka sama halnya dengan bernilai nol, sia-sia saja, bahkan bisa menyakiti kita atau bahkan berdampak negatif pada diri kita. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum, Dia akan mengampuni dosa-dosamu. Artinya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan dua hal ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian wa udkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adan.
kemudian memasukkan kita ke dalam surga Aden. Seperti apa surga Aden itu? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga merupakan tempat tinggal yang paling baik, tempat yang paling indah, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling lengkap fasilitasnya. Jadi, setelah kita melaksanakan dua hal ini, maka Allah akan mengampuni dosa kita, kemudian masukkan kita ke dalam surga. Kemudian zalikal fauzul azim, itu merupakan keuntungan yang besar. Artinya, jika kita melaksanakan hal ini, jika kita melaksanakan dua perniagaan ini, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka insya Allah ini dapat menyelamatkan kita dari azab Allah yang pedih, kemudian memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kita karena Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga Aden yang merupakan tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah, tempat yang paling lengkap fasilitasnya. Kemudian kesimpulannya jika dikaitkan dengan pendidikan adalah ayat ini menjelaskan tentang pendidikan iman. Artinya pendidikan iman yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Jadi kita harus mengokohkan, kita harus meyakinkan diri kita bahwa ada hal yang akan menyelamatkan kita jika kita melaksanakannya. Ada hal yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah jika kita melaksanakannya, seperti beriman kepada Allah dan Rasulnya yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih, kemudian memberikan keuntungan kepada kita, yaitu dosa kita diampuni, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Aden, surga yang paling indah, surga yang paling nyaman. Kemudian sama halnya dengan berjihad dan juga berjihad. Jadi dua perniagaan itu ada beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini adalah mengorbankan bahkan baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, yaitu dengan mengorbankan hartanya dan jiwanya hanya untuk Allah, di jalan Allah. Jadi berjihad di jalan Allah ini akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih itu dan memberikan keuntungan yang besar kepada kita, yaitu dimasukkan ke dalam, diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Aden. Kemudian dua perniagaan ini akan kita dapatkan jika ditempuh dengan menggunakan ilmu. Jadi tanpa adanya ilmu, maka dua hal ini akan bernilai sia-sia atau berdampak negatif pada kita. Jadi dua hal ini akan tercapai jika kita menggunakannya, jika kita melaksanakannya dengan menggunakan ilmu. Jika kita mempunyai ilmu akan hal tersebut. Jadi dua hal ini insya Allah akan dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih itu jika kita melaksanakan perniagaan ini, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah ini dengan menggunakan ilmu. Kemudian akan dibalasi surga. Artinya jika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta kita dan juga jiwa kita, maka akan dibalasi surga, seperti halnya Allah mengatakan wa udkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adan, dan akan dimasukkan ke dalam surga Adan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi setelah kita melaksanakan dua hal ini, maka kita akan dibalasi surga. Dosa kita akan dimaafkan, dosa kita akan diampuni, kita akan diselamatkan dari azab yang pedih, kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi merupakan keuntungan yang besar. Jadi kita harus menekankan kepada diri kita untuk selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad semampu kita, berjihad di jalan Allah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.